Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi dari Bukit Sion, Makale. Kembali kami menyapa kita semua. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan yang sehat, menyambut hari baru anugerah Tuhan. Sebelum kita melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Syukur padamu Tuhan, Bapa Sang Pemilik kehidupan kami, atas kasih-Mu yang terus menaungi kehidupan kami. Kami ada pagi ini, kami percaya bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, sebelum kami melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Sekiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus menolong kami, terus menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti apa maksud daripada firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Berkati kami Tuhan, tuntun kami. Haleluya. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Saya akan membacakan dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah, di atas tahta mereka sujud dan menyembah Allah, sambil berkata, Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Semua bangsa telah marah, tetapi telah datang amarah-Mu dan saat untuk menghakimi orang-orang mati dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi. Lalu terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan kilat pun memancar, bunyi guru menderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es lebat. Amin. Firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang telah kita baca pagi ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan dalam satu tema, yaitu Tuhan yang berkuasa atas dunia ini. Tuhan yang berkuasa atas dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tema perenungan kita pagi ini adalah Tuhan yang berkuasa atas dunia ini. Kita melihat pembacaan kita, ayat 15, terdengar suara nyaring di sorga yang memuliakan Kristus karena pemerintahannya. Lalu ayat 16-18, 24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah juga memuji Dia yang memerintah sebagai Raja. Dan ayat terakhir pembacaan kita atau ayat 19. Yohanes melihat bait suci terbuka dan terlihatlah tabut perjanjian Allah. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwa dalam perjanjian lama, tabut Allah adalah simbol kehadirannya dan juga gambaran kesetiaannya kepada umatnya. Selain itu, terjadi juga kilat, guru, gempa, dan hujan es. Semua yang terjadi ketika bait Allah dibuka memperlihatkan bahwa Allah hadir di sana dan Ia berkuasa.
Penglihatan Yohanes dalam nas pembacaan kita saat ini menjawab harapan gereja pada masa itu. Ketika gereja mengalami penghambatan dan juga penganiayaan, gereja juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Lalu ketika sangkakala ke-1 sampai sangkakala ke-6 ditiup, terjadilah penghukuman atas alam semesta. Namun dalam pembacaan kita saat ini, ketika sangkakala ke-7 ditiup, sungguh sangat berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Saat sangkakala ke-7 ditiup, tidak ada penghukuman yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan pagi ini, kita belajar bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas dunia yang diciptakannya ini. Kita diberi tanggung jawab untuk memerintah di dunia, namun akan ada saatnya kekuasaan kita berakhir. Dialah yang berkuasa mutlak atas pemerintahan di dunia ini. Sehingga segala ketidakadilan di dunia akan berakhir, sebab Dia yang adil akan datang memerintah dunia miliknya. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan terus berbuat adil, benar, setia, dan juga taat. Ingatlah bahwa Dia yang adil akan datang. Jadi, mari mohonlah kepada Tuhan agar kita dimampukan menjalani kehidupan ini dengan terus berlaku adil kepada sesama, mulai dari keluarga hingga ke lingkungan kita, berlaku adil kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Roh Kudus pasti memampukan kita untuk melakukan firman-Nya ini dalam kehidupan kita ke depan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu atas segala limpah kasih setia-Mu yang terus kami alami dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah Tuhan beri bagi kami, boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Dengan kesadaran penuh ya Tuhan, bahwa kami terbatas membaca dan juga merenungkan firman-Mu ini. Tetapi dengan iman kami terus percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menuntun kami, sehingga kami semakin dimampukan untuk mengerti apa maksud daripada firman-Mu ini. Serta Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami ya Tuhan, untuk terus melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang berdoa kepadamu, mendoakan seluruh warga jemaat dimanapun berada saat ini, yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan sembuhkan, yang saat ini sedang berduka cita, sekiranya Tuhan terus menghibur. Juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan terus memberkati dalam masa tua, sehingga sukacita terus menjadi bagian dari kehidupan orang tua kami, sehingga kami sama-sama menikmati berkat yang asalnya daripada Tuhan saja. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan terus bersama-sama dengan kami menjalani hari ini, sehingga kami boleh melalui hari ini dengan terus bersuka cita dan terus mengandalkan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati kami semua Tuhan dalam kehidupan masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing, dalam segala pergumulan dan juga rencana. Kami serahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Biarlah semua yang terjadi dalam kehidupan ini terus memuliakan Engkau. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati juga pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok, sekiranya boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan terus mengandalkan Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, terima kami yang datang kepadamu, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pagi ini Bapak Ibu, selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.